Kamu tidak perlu meresahkan apa yang akan terjadi di masa depan, fokuslah dengan apa yang bisa kamu lakukan saat ini, tentunya lakukan apa yang kamu bisa sesuai kemampuanmu, tampilkan versi terbaikmu saat ini bukan dari versi yang berasal dari tuntutan luar dirimu. Berhentilah untuk membandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain, karena jalan hidup setiap orang berbeda. Bisa jadi orang yang kamu lihat sukses di luar sana, telah melewati proses yang begitu menyakitkan yang seperti kamu alami selama ini. Mereka yang mencapai kesuksesan adalah mereka yang mau bangkit dari keterpurukan dan belajar dari banyaknya kegagalan. Jika kamu ingin melihat mereka, janganlah lihat apa yang mereka sudah capai, sebaiknya lihatlah bagaimana proses yang mereka lewati. Dengan begitu kamu akan belajar perjalanan mereka menuju kesuksesannya, dan tentunya kamu bisa meniru untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Mulailah bergerak dengan versi terbaikmu saat ini, karena apa yang kamu lakukan saat ini akan menjadi sebuah akibat di masa depanmu. Ciptakanlah sebab yang positif agar mendapatkan akibat yang sesuai dengan keinginanmu di masa depan. Mulailah dengan tidak memaksakan apa yang sebenarnya kamu tidak mampu. Sebagai contoh, jika kamu ingin membuat usaha mandiri, jangan paksakan dengan modal yang sebenarnya tidak kamu miliki. Ketika kamu memaksakan, kamu justru mengambil pinjaman hutang dan akhirnya kamu terbebani dengan hutang tersebut. Kamu pun tidak fokus dengan usaha yang kamu buat, fokusmu hanya memikirkan hutang. Hal tersebut di atas sudah menjadi rahasia umum di mana usaha dengan modal hutang tidak bertahan lama. Ini bukan tentang ada atau tidak adanya peluang, tapi ini adalah tentang kemauan. Jika kamu mau menyadari di zaman serba canggih ini, ada banyak hal yang bisa kamu jadikan sumber keuangan. Saat ini mungkin ada puluhan bahkan ratusan jenis peluang yang bisa kamu lakukan dengan modal semampumu. Amati apa yang dibutuhkan lingkungan sekitar. Jika ada banyak anak kecil di sekitar tempat tinggalmu, kamu bisa mulai untuk jualan jajanan anak-anak, atau kamu juga bisa jualan pulsa atau token listrik, karena saat ini siapapun butuh pulsa dan token listrik. Hargai proses, jangan berharap sesuatu yang besar bisa kamu dapatkan secara tiba-tiba. Semua yang besar berawal dari yang kecil. Mungkin jualan pulsa hanya mendapatkan untung kecil, namun jika kamu konsisten dan mau terus mengembangkan, bisa jadi itu adalah jalan menuju kesuksesanmu di masa depan. Selain itu, kamu juga harus memperbaiki mentalmu dalam membuat usaha. Pisahkanlah antara kebaikan dan usahamu, buanglah rasa tidak enakan, milikilah ketegasan dalam menjalankan usahamu. Artinya jangan mudah memberikan pinjaman pada orang lain, terlebih pada orang yang tidak dapat dipercaya, dan biasanya itu menjadi penyebab usahamu tidak berjalan. Mulailah bergerak untuk menyongsong masa keemasan dan kejayaanmu di masa depan. Lakukanlah dari hal kecil yang kamu bisa dan hargailah proses tersebut. Sepanjang tahun 2024 benar-benar akan menjadi momen dalam menjemput kesuksesannya. Teruslah berusaha sebagai prosesmu dan sebagai bentuk partisipasimu berkolaborasi dengan otoritas tertinggi di jagat raya untuk menuju titik panggung kepemimpinan. Lalu bagaimana kondisi Leo di hari ini? Di video kali ini, admin akan memberikan prediksi ramalan zodiak Leo perihal cinta, karir, keuangan, peruntungan, dan kesehatan pada hari ini, Minggu, tanggal 10 Maret tahun 2024. Disclaimer: jangan jadikan prediksi ini sebagai acuan yang pasti dalam menjalani kehidupan, karena semua ini hanya sebatas prediksi yang bisa terjadi atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Semua tergantung kesadaran dirimu. Sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan video terbaru dari ramalan zodiak. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, admin ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berikut ulasan kondisi Leo di hari ini, simak video ini sampai selesai. 1. Perihal cinta. Seorang pendekar akan dipertemukan dengan lawannya untuk membuktikan kesaktiannya. Orang yang sabar akan dipertemukan dengan hal-hal yang menjengkelkan untuk membuktikan kesabarannya. Dalam keluarga saat ini terlihat baik-baik saja. Hanya saja ada suatu hal yang saat ini benar-benar menguji kesabaranmu, entah itu dari anak atau istrimu yang meminta dibelikan sesuatu. Bagi sebagian Leo yang masih pacaran, saat ini kamu mungkin ingin bertemu dengan kekasihmu.
namun ada perubahan yang terjadi pada kekasihmu. Saat ini sulit untuk diajak ketemu, bahkan ketika dia ada waktu luang pun tidak memberitahumu. Namun kamu tidak perlu khawatir karena saat ini mungkin kekasihmu ada masalah pribadi, dan dia butuh waktu untuk sendiri. Bagi sebagian Leo yang masih single, saat ini banyak lawan jenis yang penasaran sama kamu. Hal ini terjadi karena perubahan positif yang ada pada dirimu. Selain finansial yang mulai menguat, keoptimisan dan kepercayaanmu pun semakin terlihat sangat jelas. Namun kamu disarankan untuk tetap berhati-hati, karena ada orang yang hanya ingin memanfaatkan apa yang kamu miliki. Jangan mudah percaya dengan kata-kata manis yang dia ucapkan. Jagalah dirimu untuk tidak baper dan jagalah dirimu dari sakit hati karena cinta. 3. Perihal karir. Pekerjaan apapun pasti memiliki resikonya sendiri-sendiri. Termasuk dengan pekerjaan yang kamu jalani saat ini, selain harus sabar menghadapi atasanmu yang seringkali membuatmu down dan tidak bersemangat, ada saja orang yang setara dengan jabatanmu kurang menyukaimu. Salah satu rekan kerjamu merasa iri dengan apa yang kamu lakukan di tempat kerja, karena kamu memang memiliki kedekatan dengan atasanmu. Dari sini admin menyarankan agar kamu tetap fokus dengan tugas kerjamu, abaikan orang-orang yang memang tidak mendukungmu. Bagi sebagian Leo yang memiliki usaha atau bisnis, kamu tidak perlu khawatir akan keadaan usahamu saat ini. Saat ini kamu memang tidak dapat mengendalikan kendala yang kamu hadapi dalam menjalankan bisnismu. Hal yang bisa kamu lakukan saat ini hanyalah menerima hal tersebut sebagai bagian dirimu, karena kamu tidak bisa mengontrol apa yang tidak dapat kamu kendalikan. Bersabarlah melewati proses ini, karena ini adalah bagian menuju kejayaanmu. 3. Perihal keuangan. Kamu tidak perlu khawatir dengan uang yang kamu keluarkan saat ini, karena apa yang kamu keluarkan saat ini akan berdampak padamu ke depannya. Saat ini pengeluaranmu memang tidak terkontrol. Hal itu terjadi karena adanya kebutuhan mendadak yang harus kamu bayar, namun itu tidak menjadi masalah, karena keuanganmu saat ini terlihat dalam kondisi kestabilan, dan saat ini kamu juga memiliki potensi untuk meningkatkan finansialmu ke depan. Teruslah belajar mengelola keuanganmu dengan penuh bijaksana. Utamakan apa yang kamu butuhkan daripada apa yang kamu inginkan. Jika kamu mau menyadari apa yang kamu butuhkan semua sudah tercukupi, namun jika kamu melihat semua keinginanmu, kamu tidak akan melihat apa yang sudah kamu miliki. Maka dari itu sangat penting bagi kamu untuk menghargai hal-hal kecil yang sudah kamu miliki, agar kamu mudah merasakan energi syukurmu, begitu kamu pun akan menarik keberlimpahan ke hidupmu dan akan ditambah nikmatnya. 4. Perihal peruntungan. Keuntungan bukanlah suatu kebetulan. Apa yang kamu anggap sebuah keberuntungan bukanlah sesuatu yang serta-merta tiba-tiba terjadi tanpa sebab atau alasan yang jelas. Bisa jadi itu adalah hasil dari apa yang kamu lakukan di kehidupan sebelumnya. Sebenarnya alam semesta ini memiliki hukum-hukum yang pasti sistematik dan dapat diperhitungkan. Jika kamu memahami secara utuh, kamu akan dapat menarik keberuntungan ke dalam hidupmu. Tak hanya itu, akhir pekan ini kamu akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan apa yang sedang kamu perjuangkan. Kamu juga akan tertarik pada peristiwa yang membawamu pada tujuanmu. Ini karena frekuensi dan vibrasi yang kamu pancarkan selaras dengan apa yang kamu inginkan. Entah bagaimana caranya, kesulitan yang saat ini sedang menghantuimu akan terselesaikan dan terlewati begitu saja di akhir pekan ini. Kamu juga akan bertemu dengan teman lamamu untuk membahas usaha yang akan kamu buat, dan di hari Minggu ini kamu mendapat ide yang bisa jadi akan menjadi jalan menuju kejayaanmu. 5. Perihal kesehatan. Rasa sakit pada bagian telapak kaki sebelah kanan dan kiri. Rasa sakit terasa ketika kamu baru terbangun dari tidurmu, dan hal ini sedikit mengganggu aktivitasmu. Hal ini terjadi akibat kurang lancarnya peredaran darah dalam tubuhmu. Selain itu, sakit gigi pun dirasakan beberapa dari Leo. Ini karena kesensitifan gigi Leo yang tidak kuat merasakan rasa manis pada makanan atau minuman. Prediksi yang admin buat hanya bersifat general atau umum, mungkin tidak resonate bagi sebagian Leo, namun resonate bagi Leo yang lainnya, karena tanggal lahir, waktu siang malam ketika lahir, bulan lahir dan tahun lahir akan sangat mempengaruhi energi yang ada pada diri Leo, dan mohon maaf jika tidak resonate bagi sebagian Leo.
Itulah kira-kira hasil prediksi ramalan atau pembacaan pada hari ini, Minggu, tanggal 10 Maret tahun 2024. Semoga ini menjadi informasi bermanfaat bagi para zodiak Leo, dan jadikanlah ini sebagai doa atau afirmasi, serta jadikanlah sebagai motivasi dalam mencapai apa yang Leo inginkan. Mudah-mudahan apa yang Leo cita-citakan pun segera terwujud. Amin. Sekian dan terima kasih.